kalau seandainya Tuhan pernah, saya ikuti alur pemikiran Bapak, kalau seandainya Tuhan pernah berteofani, firman-Nya menjadi ini, menjadi itu, sekarang tunjukkan. Kok kenapa hari ini nggak bisa gitu? Untuk menjawab Bro Tristan, mengapa sekarang Allah tidak berteofani? Ini terjawab di dalam Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 jelas dikatakan, setelah zaman dahulu, saya tunjukkan aja ya. Ibrani pasal 1 itu sudah terjawab, Bro Tristan. Dikatakan setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi mengapa sekarang Allah tidak berteofani lagi? Karena seluruh rencana Allah, cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia sudah sempurna di dalam Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu penyempurna seluruh ajaran dalam kitab suci. Maka bagi Kristen segala ajaran yang bertentangan dengan pribadi Kristus adalah ajaran yang tidak bisa diterima. Jadi itu jawabannya Bro Tisanya. Terima kasih, silahkan. Kosan. Kalau dengan Kosansan itu apa, berfilsafat, pokoknya kalau pemikiran pada dasar. Maka di dalam Al-Quran itu bahasanya Al-An'am 103 dikatakan Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, bukan nggak bisa dilihat. Nah, saat di bumi konteksnya memang Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. Bahkan Nabi Musa sendiri ingin melihat Allah, walantaroni, kata Allah. Kenapa? Allah maha adil. Kalau ketika itu Musa bisa melihat Tuhan, saya protes ini ke langit pakai spanduk. Kok Musa bisa lihat? Saya tidak bisa lihat Tuhan. Gitu. Enak sekali Nabi Musa kan gitu. Nggak adil Tuhannya. Gitu. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut Pak Eben. Jadi kami ini sedang diuji. Banyak ayatnya itu ya. Al-Insan ayat 2, Al-Muluk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ujian itu pun juga ada ke ujian iman namanya. Ujian kepada yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi kita percaya adanya Dia dengan apa? Nah, ini kenapa Allah dikatakan zat wajibul wujud? Zat itu pakai zat ya, zatillah. Zat itu artinya adalah Allah Maha Beda. Wujud keadaan diri Allah Maha Beda itu singkatan itu dengan zat. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini menguji tidak bisa dilihat, dijangkau manusia karena kita ini lagi diuji, gitu aja, simple itu gitu loh. Kalau Allah menunjukkan dirinya kepada manusia hari ini, saya rasa semua kita nih sujud gitu, lupa kerja, lupa istri, lupa semua, ketakutan. Bayangkan wujud yang lebih besar dari langit dan bumi ini muncul di hadapan kita semua. Begitu sesimpel itu gitu loh. Jadi memang bagi kawan-kawan Kristen yang beda paham dengan kami, Tuhan mungkin teofani atau Tuhan mungkin firman-Nya telah menjelma menjadi Yesus gitu ya. Yaitu pemahaman Bapak. Tapi kalau dalam Islam itu Tuhan terpisah dari makhluknya, tapi Ia menggenggam makhluknya. Bisa dipahami di sini? Dia menggenggam makhluknya. Nah, Allah berada dimanapun kamu berada, seperti di hadits ayat 4 6, saya lupa. Karena Dia maha melihat, karena Ia maha melihat dan maha mendengar. Nah, jadi bukan Tuhan itu ada di WC ketika kita masuk WC, bukan Tuhan itu ada di parit ketika kita masuk parit, enggak begitu. Jadi Allah ada di mana,
uh, dimanapun kamu berada itu, Allah itu maha melihat dan mendengar. Kenapa Allah bisa melihat yang ada di Afrika dan yang ada di Amerika secara bersamaan gitu ya. Ini kan luar biasa, karena dialah pencipta ruang, dimensi, dan waktu. Dia tidak terjebak di dalamnya. Kalau Tuhan yang terjebak di dalam ruang, dimensi, dan waktu, contohnya tahun 2021, Tuhannya, contoh ibaratnya Pak Eben Tuhan gitu, Pak Eben di Medan gitu. Nggak mungkin tahu apa yang terjadi di Palestina atau yang ada di Cina. Bro, Apa ada sebab? menurut Karena saya, dia terjebak dalam ruang, dimensi, dan waktu. Kalau Tuhan itu penguasanya. oke, Begitu bro, kira-kira. ada yang rancu dalam kalimat bro setelah saya simak. Bro bilang manusia terpisah dari Allah, tetapi manusia digenggam. Apakah Ya, sesuatu yang digenggam Allah itu terpisah dari Allah? Menurut saya itu agak rancu, itu perlu ditegaskan. oke. Tetapi yang mau saya sampaikan sama bro begini ya, Allah itu kan maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan Ya. kekudusan Allah itu tidak bisa tercemar oleh hal apapun. Bahkan dosa pun tidak bisa mencemarkan Allah. Jadi Ya. Allah maha hadir, dimanapun Allah bisa hadir, tanpa dia dipengaruhi oleh di mana kehadirannya itu. Ya. Itu. Jadi kalau bro mengatakan Allah tidak ada di WC, Allah tidak ada di sini. Bagi orang Kristen, Allah ada di dalam diri kita. Kemanapun kita berada, dia ada dalam Ya. kita. Tetapi bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Tetapi kemaha hadirnya, omnipresent itu benar-benar nyata. Ini mungkin yang bro harus pahami. Jadi jangan buat kalimat terpisah dari ciptaannya, tetapi ciptaannya manusia digenggam. Ya kalau akidahnya seperti itu ya tidak masalah. Tapi kalau digenggam, iya. Tapi kalau digenggam menurut saya itu tidak terpisah. Kalau alam semesta, kalau alam semesta terpisah dari Allah, tetapi digenggam, ini dua hal yang rancu dan itu tidak bisa diterima menurut saya. Oke, silakan. Jadi ketika saya mengatakan Allah itu terpisah dari makhluknya, karena apa? Allah itu maha suci. Kita ini masih ada najisnya yang harus dibersihkan gitu ya. Dan bumi ini pun tempat yang menurut kami adalah najis gitu ya. Harus dibersihkan, disapu, dipel, segala macam gitu. Sementara Tuhan itu maha suci gitu. Jadi tidak mungkin wujud Tuhan itu dalam Islam gitu ya, turun ke bumi gitu. Adanya Tuhan itu nggak mungkin turun ke bumi gitu, tapi dia menggenggam dengan caranya. Contoh, ada di Al-Quran dikatakan Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi bukan Allahnya yang lebih dekat di dekat leher-leher manusia ini, enggak gitu. Maksudnya Allah yang menentukan mati dan hidupnya manusia itu gitu. Jadi bukan keberadaan Allah itu ada di mana gitu. Nah, kita ada sepakat gitu. Keberadaan Allah itu hanya Tuhan Allah yang tahu gitu. Karena dia yang menggenggam ciptaannya. Menggenggam itu kalau kita analogika, ini analogika ya, bukan idiom atau kiasan atau metamorfosis. Ini analogika. Saat kita menggenggam semut, ya, kita bawa dia ke mall, kita bawa dia ke pasar, kita bawa dia kemana-mana. Kita tanya sama si semut, "Wahai semut, apakah kamu tahu aku ada di mana?" Semut geleng-geleng, nggak mungkin tahu gitu. Sama seperti kita ini kan digenggam oleh Allah. Bagaimana Allah menggenggam kita ini? Hanya Dia yang tahu caranya. Begitu ya. Jadi masalah pemaknaan daripada menggenggam ini sendiri itu tergantung daripada pemahaman kami itu dalam memaknai ayat tersebut gitu. Az-Zumar ayat 67, silakan baca. Dan kalau Tuhan turun ke bumi sebenarnya pun nggak cocok gitu. Kalau seandainya pun Tuhan turun ke bumi gitu, dan walaupun itu melanggar daripada sifat Allah sendiri, yakni maha suci dan maha besar dan maha agung maha mulia gitu ya, tapi bahasa turun ini pun salah menurut saya. Apa sebab Tuhan itu menggenggam langit gitu. Kalau sudah yang namanya menggenggam, harusnya katanya masuk ke dalam bumi gitu. Bukan turun gitu. Karena turun pun dikatakan atas juga relatif kan, atasnya Amerika sama atasnya Afrika kan udah beda gitu. Yang satu arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sini gitu. Kecuali bumi ini datar gitu ya. Jadi bagi bapak-bapak sekalian, Pak Eben, saya hargai gitu ya, pemahaman bapak itu seperti itu gitu. Tapi Tuhan kami itu
tidak bisa digambarkan, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dimisalkan gitu, tidak bisa dibayangkan gitu loh. Bagaimana adanya keadaan diri Tuhan. Jadi zat wajibul wujud ini dilihat dari apa yang ia ciptakan. As-Sajdah ayat 4. Di situ dikatakan Allah pencipta langit dan bumi dan diantara keduanya. Apakah engkau tidak memperhatikan di kalimat terakhir ayat itu? Jadi diperhatikan ini. Contoh di Wahyu pertama kali turun pun ditekankan seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan ciptaan yang kita lihat. Oh, ini ada, berarti ada yang membuat gitu loh. Oh, matahari ada yang membuat. Oke bro, Kemudian panjang kali nanti ditangkap sebentar. Kemudian diperintahkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 23 dikatakan di situ, ya ayyuhallazina amanu su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kami disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan. Nah, dan juga Tuhan ini adalah yang maha menyelamatkan. Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi menciptakan dulu baru menyelamatkan. Kalau bapak-bapak menyelamatkan dulu baru menciptakan, itu urusan bapak-bapak. Makasih. Oke, saya mau tanggapi bro. Menurut saya Bro Tristan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Pami tadi. Bahwa Allah itu bisa digambarkan. Buktinya contoh Allah di dalam Quran itu kan mendengar. Allah dalam Quran itu kan memiliki dua tangan, bahkan memiliki betis dan lain Itu sebagainya. disifati Pak, bukan Oke, digambarkan. ya sama juga Pak. Sifat itu kan bisa juga digambarkan, sama. Digambarkan memiliki sifat. Jadi Bapak tidak konsisten. Itu yang mau saya katakan. Jadi kalau penjelasan Pak Pami tadi itu saya terima, tapi kalau Pak Tristan ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh Pak Pami. Saya tidak membentrokkan, tetapi ingin, iya, nggak masalah. Baru yang berikut yang mau saya sampaikan, bahwa Bapak tadi katakan Allah Muslim itu terpisah dari ciptaan dari dunia. Berarti boleh dikatakan Allah Bapak itu bukan maha hadir. Boleh dikatakan bahwa Allah Bapak itu tidak ada di bumi. Kenapa? Karena terpisah dari ciptaan. Apakah yang bukan ciptaan Allah? Langit dan bumi semua ciptaan. Berarti Allah di luar dari semuanya itu. Allah yang bagaimanakah seperti itu? Ya Allah Bapak Pak Tristan. Tapi Allah orang Kristen itu Allah yang maha hadir. Dia hadir di segala sudut alam semesta ini dan dia tidak dibatasi oleh ciptaannya. Baru dikatakan yang mau sampaikan, jadi Tuhan turun ke bumi dalam konteks PL ini berbicara teofani. Tetapi dalam konteks PB ini berbicara tentang firman Allah, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Itu yang harus dipahami kita. Jadi memang ya esensi Allah yang Bapak Tristan sembah dengan esensi Allah yang saya sembah itu berbeda tentunya ya. Karena Allah Bapak boleh dikatakan bukan maha hadir, tetapi menjauhkan diri atau tidak ada di dalam ciptaan. Saking kudusnya katanya. Tapi kalau Allah kami itu justru dalam kekudusannya, dia menjangkau manusia yang berdosa, ciptaannya yang rusak, untuk dia pulihkan. Tadi Bapak katakan, di dalam Alkitab, Allah itu memang pertama menciptakan. Karena menyelamatkan itu bukanlah merupakan yang pertama dikerjakan Allah, tetapi menciptakan semesta, langit dan bumi segala isinya, kemudian menciptakan manusia. Penyelamatan di dalam Alkitab itu dibicarakan ketika manusia jatuh dalam dosa, Pak. Dengan adanya perjanjian darah, bahkan janji kedatangan Mesias sebagai penebus, yang itu digenapi di dalam diri Yesus. Ini yang harus Pak Tristan. Jadi di dalam Kristen itu bukan berbicara penyelamatan dulu, enggak. Tetapi berbicara tentang penciptaan. Kejadian pasal 1, ayat pasal 1 dan pasal 2 itu berbicara penciptaan. Kejadian pasal 3 itu berbicara manusia jatuh dalam dosa, dan di situ ada berbicara tentang penyelamatan, penebusan. Jadi kronologi secara Alkitab tentang keselamatan, mulai dari penciptaan sampai penciptaan kembali, itu dibuat kronologi sejarahnya itu sangat luar biasa. Di situ itu yang mau saya tanggapi sama Pak Tristan ya, baru ini tidak dapat digambarkan, tadi sudah saya jelaskan itu. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Jadi Pak Tristan kalau dikatakan Tuhan turun ke bumi, konteks PL itu berbicara tentang memra Elohim ya, tetapi konteks PB juga sama. Tapi dalam map ya, saya tahu ada kejadian ya. 11 ayat 5, Tuhan turun ke bumi. Oke. Ini Pak, dikatakan di sini, saya session ayat, mohon maaf. Sebenarnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa nih bersemayam di coret.
Di atas arsy dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Baca bawahnya. Dan Allah Maha melihat. Analogikanya begini, Pak Eben ini seorang satpam gitu ya di satu kondominium. Kemudian CCTV ini di genggaman Pak Eben gitu. Jadi bisa dikatakan di situ Pak Eben ada dimanapun tingkat karena dia melihat apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian ayat yang kedua adalah maha hadirnya Allah. Setelah dia maha melihat, Allah pun maha mengetahui gitu. Di sini dikatakan maha hadir itu karena dia maha mengetahui. Ini yang mujadilah ayat 9 karena panjang sekalian. Yalah kamu perhatikan bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada pembicaraan, mendengar. Jadi maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar gitu ya. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada apa yang telah mereka kerjakan. Bawahnya lagi. Jadi di sini karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka ia disebut Maha Hadir. Jadi bukan wujudnya yang hadir gitu ya, bukan begitu kalau dalam pemahaman Islam. Wujud adanya diri Tuhan itu contohnya di Palestina begitu. Atau adanya Tuhan itu ketika Ibrahim ingin bertemu kepada Allah gitu ya. Atau di Gunung Tursina gitu ketika Nabi Musa bertemu kepada Allah gitu ya. Apakah itu Allah ada di Tursina gitu kan? Apakah Allah itu ada di Sidratul Muntaha saat Nabi Muhammad SAW itu dialog kepada Allah gitu? Enggak begitu pemahamannya. Karena di dalam Islam ini Allah Hayyul Qayyum. Dia maha berdiri sendiri tanpa tempat. Allahus Samad. Jadi tempat yang bergantung kepada Allah bukan Allah yang bergantung kepada tempat. Karena tempat itulah ciptaannya. Jadi Allah itu berada di mana itu hanya Dia yang tahu. Gitu. Hanya Dia yang maha tahu dia ada di mana. Saya sudah analogikan semut tadi. Nah, masalah kalau Allah bertempat itu mustahil karena dia tidak bergantung kepada tempat yang ia ciptakan. Sayyidina Ali berkata, tidak pantas bertanya Allah kapan ada karena Allah sudah ada sebelum waktu ada. Dia yang menciptakan waktu. Tidak pantas bertanya Allah ada di mana karena Allah sudah ada sebelum tempat ada. Dia yang menciptakan tempat dan Allah maha berdiri sendiri tanpa tempat. Maka kalau ada manusia yang mengetahui Allah ada di mana, sungguh dia berdusta dengan ayat-ayat seperti ini gitu. Nah, dan manusia ini punya keterbatasan ya. Mungkin kata Pak Eben tadi sudah melihat supernatural bla 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 bla. Oke, bisa saya maklumi. Lihat kiasan bla 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 bla. Oke, bisa saya maklumi. Tapi ada ajaran di dalam Kristen sendiri ya ini teofani atau firman telah menjadi manusia, teolog logos gitu ya. Atau ada yang mengatakan lagi substansial, macam-macam ya. Tapi buktinya itu gimana gitu loh untuk orang-orang Pak Tristan dalam kabar nih, saya pertanyaan nih. Saya minta Bapak Eben menunjukkan ya, di zaman sekarang Tuhan itu bisa berteofani atau firman-Nya telah menjadi sesuatu gitu dan itu adalah diri Tuhan sendiri. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Oke, saya tanggapi, tapi kalau aku baca di dalam kitab Bapak, di dalam surat Fusilat, ayat 9 mengatakan bumi diciptakan dalam 2 masa. Ayat 10 dikatakan penciptaan gunung dalam 4 masa. Gunung ya. Baru ayat 12, langit diciptakan dalam 2 masa. Di total ini 8 masa. Jadi yang mana yang betul ya terserah Bapak lah, itu kita Bapak. Itu aku baca Pak ya. Iya. Oke. Bukan. Menanggapi Bapak tadi,
Jadi supaya ada data perbanding untuk Bapak nanti bisa menjelaskan ke depan. Karena di surat Fussilat ayat 9 itu mudah 2 sekali masa, ayat 10 jelaskannya. 4 masa, baru di ayat 12 itu dikatakan 2 masa ya. Di situ. Tetapi pertanyaan Bapak tadi itu sebenarnya saya sudah jawab. Cuman kebiasaan Pak Tristan tidak memiliki catatan dan tidak mengingat jawaban. Itu menjadi persoalannya. Ibrani pasal Saya 11. itu 11 itu. Yang mana, yang 1 apa yang 6? Oke, saya akan tunjukkan ya. Ibrani pasal, bukan 11, Ibrani pasal 1. Oh, 1. Jadi dalam Ibrani pasal 1 ini sebenarnya sudah menjawab tuntas apa yang Pak Tristan inginkan, yang butuhkan. Sebentar. Apa definisinya? Lihat ini ya, supaya nanti jangan diulang-ulang Pak, supaya diskusinya maju. Di manakah Allah berteofani? Saya hanya minta bukti Tuhan itu berteofani hari ini gitu. Nggak ada lagi. Lihat dulu ini. Setelah yang nggak ada lagi sekarang berteofani. Lihat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah. Ngapain lagi berteofani Pak? Puncaknya sudah diinkarnasi. Sebentar. Dengan perantaraan Nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Pak, kata kunci ya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi sudah ini pada zaman yang telah Ia tetapkan, perhatikan, yang berhak menerima segala yang ada olehnya. Oleh anaknya firman menjadi manusia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di sini. Jadi Yesus sudah menutup semua. Jadi kalau mulai, Ia sudah disempurnakan Yesus. Makanya dikatakan setelah Yesus bagi orang Kristen tidak ada lagi nabi, tapi nabi palsu. Karena bukan Yesus, teofaninya. Enggak ada, itu peristiwa di PL. Yesus sudah, maka ini kalimatnya di sini. Ini ya. Iya, ya sudah. Oke. Jangan lari ke nabi palsu. Setelah, iya memang iya kok. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi ya. Jadi nenek moyang kita berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Jadi kepada nabi-nabi itu Allah berbicara dengan berbagai cara, melalui suara, melalui taufani, melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui malaikat. Itu. Maka pada zaman akhir maka pada zaman ini jadi Yesus 1 ayat 1 sampai 3 ya, 2 sampai 4. Jadi maka pada zaman ini kita berbicara kepada kita. Ya, kenapa Tuhan itu terpisah dari ciptaannya, nanti kayak pasan-san pula katanya manusia akan melebur masuk ke dalam diri Tuhan gitu. Kalau iya nggak apa-apa, kalau orang Muslim memang Tuhan terpisah dari ciptaannya, terpisah dari manusia, atau Tuhannya Bapa itu tidak ada di bumi, tidak ada di mana-mana, entah di mana, nggak tahu. Adanya ya, Tuhan itu ada di mana-mana itu sudah saya jelaskan loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau Allah yang Yahweh, sebentar. Allah yang disembah orang Kristen itu maha hadir. Dia hadir di tempat apapun, tetapi tempat itu tidak mempengaruhi kekudusan kesuciannya. Kalau boleh saya kasih gambaran seperti emas ditaruh di kotoran, tetap juga dia emas, diambil orang, di situ. Tapi Allah itu lebih dari situ, gitu ya. Jadi Allah kami itu hadir di tengah alam semesta tanpa dipengaruhi. Kekudusan Allah justru mengubah kenajisan. Kekudusan Allah tidak bisa dinajiskan oleh hal apapun. Itu aja. Oke, thank you bro. Oke bro. Jadi gini bro, Allah Subhanahu Wa Taala itu walaupun ada ayat di Quran itu dikatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ Al-Baqarah 156 mengatakan zawajarhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini akan kembali kepada Allah. Atau di Al-Fajr ayat 27-30 ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Gitu. Di situ ada kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu. Jadi kami pulang ke Tuhan gitu. Tapinya kami kembalinya kemana? Di situ dijelaskan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati.
Jadi kami itu kembali ke Allah itu dimasukkan ke dalam sisi Allah, ke dalam sisi Allah bukan dalam diri ya, dalam sisi Allah yang ini dimasukkan ke surga. Dan Nabi sabdakan ketika Al-Qiyamah 2223 itu sahabat bertanya, kok Allah bisa dilihat gitu kan? Apakah bagaimana kita bisa melihat Allah? Nabi menjawab, Allah itu akan kita lihat dengan tidak berdesak-desakan. Nah, jadi kita bisa pahami kalau nggak berdesak-desakan itu seperti kita, kata Nabi itu melihat bulan atau matahari gitu. Tapi lebih besar lagi dari itu gitu. Allah itu maksudnya itu cara mendongaknya. Jadi kita tuh melihatnya ke atas gitu. Dan Allah sendiri terpisah dari surga. Karena Allah lebih besar dari surga. Dan Allah lah pencipta surga dan Allah tidak butuh surga. Pakainya Ikhlas ayat 2, Allahu Somad. Jadi di sini sudah jelas Allah terpisah memang dari makhluknya, gitu loh. Jadi kalau dikatakan itu menyatu dengan Tuhannya itu kan akidah Pak Eben ya, saya hargai, nggak ada masalah. Walaupun kami dikatakan itu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, mati pun kembali kepada Allah, itu bahasanya itu masuknya ke surga. Maka surga ini adalah tempat yang memang harus diharapkan. Al-Furqan ayat 15. Karena beribadah untuk surga ini pun dianjurkan gitu. Karena bagaimana kita bisa melihat Allah kalau kita nggak masuk surga? Karena ada dalam Latilatul Islam, orang-orang yang masuk neraka itu tidak izinkan untuk melihatnya. Tidak diizinkan oleh Allah. Karena apa? Allah kan Maha Pencemburu. Nah, ketika di alam ruh, semua mengaku Allah Tuhannya, semua ruh, semua nyawa. Saat lahir ada Tuhannya batu, ada pohon, ada Tuhannya pohon pisang, segala macam. Nah, ketika sudah dikasih pada Allah firmankan sudah dikasih segalanya. Al-Baqarah 29, bumi ini untukmu. Dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih semua dikasih. Tapi ketika di dunia malah menuhankan Tuhan yang lain. Akhirnya nanti di akhirat Allah tidak akan di dalam Al-Quran itu Allah tidak akan mengizinkan mereka melihat Allah. Nah, maka ibadah itu kami itu memang dianjurkan takut kepada azab neraka Al-Baqarah ayat 22 dan mengharapkan surga itu memang harus juga latihan gitu. Nah, nanti kita akan menuju Rodiyatul Mardiyah. Begitu loh Pak. Jadi maaf kita beda. Seperti itulah. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Jadi Tuhannya Islam itu ada di mana sekarang? Ya kalau menurut Pak Tristan tadi itu bro, Tuhannya mereka itu terpisah dari ciptaan. Jadi langit, planet-planet yang lain itu terpisah ya. Ya itu, tapi kalau kita kan maha hadir. Oke, silakan. Saya mau nanya sama Pak Tristan. Nah, kalau bagaimana cara orang Muslim mengasihi Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pernah melihat Allah ini menyatakan dirinya. Oke. Kalau kasih itu ada timbal baliknya. Kita mengasihi orang karena juga orang itu mengasihi kita. Nah, selama ini apakah di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan diri secara eksistensinya kepada umatnya? Itu aja Pak saya tanya. Makasih. Kita bagi dua dulu ya. Pertama masalah cinta. Ini juga saya lanjut. Yang kedua sekalian saya lanjut ya, sekalian jawab. Jadi eksistensi dan cinta kan, ya. Ya. Nggak apa-apa, mungkin satu-satu aja dulu Pak, nggak apa-apa satu-satu. Supaya jangan panjang kali, nanti satu-satu aja. Oke Pak Tristan, jawab dulu. Ya. Kita kepada istri, ya cinta. Pembuktian cinta kita adalah kita menikah. Sekutu kepada istri kan. Pembuktian, ingat tadi. Pembuktian. Pak. Di dalam Islam, sabar. Di dalam Islam ini, cinta itu kepada Allah itu harus dibuktikan, bukan hanya di mulut saja. Itu kan banyak lagunya tuh, cinta di mulut saja, bukan begitu. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah, maksud saya tadi, Bapak analoginya sabar, saya paham. Nanti larinya ke sana. Kalau istri, kita mengasihi istri, karena istri kita kelihatan, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bersifat. Iya, nanti kan saya gabungkan cinta dan eksistensi. Kalau saya langsung jawab, langsung pakai ayat kan nggak enak Pak. Jadi jadi bukan edukasi namanya, jadi pemaksaan gitu.
Jadi apa namanya? Saya lupa lagi. Jadi kami wajib mengikuti Nabi Muhammad. Ini loh yang saya ciptakan Nabi Muhammad, ikuti. Gitu. Kalau kamu mengaku mencintai cinta kepadaku, kata Allah. Dalam firman-Nya kan Al-Imran bisa dilihat dalam Al-Imran ayat 31 ya. Nah, bukti cinta kami kepada Allah yaitu namanya mahabbah Allah. Ini tingkatan tertinggi di dalam Islam itu. Setelah Islam, iman, takwa, mahabbah Allah. Jadi sama ketika kita cinta kepada istri kita itu selalu rindu gitu ya. Kerja pun pengennya pulang gitu ya. Nah, sama di Islam ini pun ada yang namanya komunikasi atau kontak yang terus yang berkesinambungan, yakni dengan sholat. Jadi sehari 5 kali kami ini sholat. Sholat itu di Al-Toha ayat 14 untuk mengingat Allah, ya, dan untuk berkomunikasi kepada Allah, gitu. Dan Nabi sabdakan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, ya ini saat ia sujud. Jadi kami itu ketika sholat itu berbicara kepada Allah. Apakah seperti orang gila? Ya, kalau dilihat secara dari luar itu ya orang masjid itu sholat kan komat kamit itu memang kayak seperti orang gila gitu ya, bicara sendiri gitu kan. Ketika berdoa bicara sendiri gitu. Ya karena memang tergantung gitu loh. Kalau persepsinya lihatnya dari luar. Tapi kalau kita di dalam Islam itu karena kita merasa cinta kepada Allah itu, makanya kita selalu menghadapnya. Itu bukti gitu loh, tanda gitu. Tanda kita selalu menghadapnya. Sudah paham ya kalau masalah cinta ya. Jadi 1 hari 5 kali itu karena kita disuruh ingat kepada Tuhan dan selalu ingin bertemu kepada Tuhan, ya ini dengan sholat. Kemudian masalah eksistensi. Ya, saya sudah jelaskan tadi dari awal. Sebenarnya sholat tadi itu untuk menuju kepada ihsan. Ihsan yaitu seolah-olah diri dilihat oleh Allah. Ini dilatih. Kami itu dalam sholat itu melatih seolah-olah Allah melihat kita. Maka Nabi sabdakan, Nabi apa ayat itu saya lupa. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan dan keji mungkar karena merasa diri dilihat oleh Tuhan. Kalau di bahasa Dragon Ball-nya ultra insting. Dragon Ball. Jadi kalau masalah eksistensi ya, eksistensi ini kami disuruh melihat ciptaannya. Saya sudah bolak-balik tadi mengatakan adanya Allah itu zat wajibul wujud, zat yang wajib ada. Wajib ada itu maksudnya bumi ini ada, pasti ada yang menciptakan, wajib gitu. Kalau nggak ada, kita kayak ateis gitu, pola pikir kita rendah. Gitu. Karena pola pikir kita tinggi, maka turun tadi ayat 7 ayat 4. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apakah kamu tidak memperhatikan? Pasti ada yang menciptakan gitu. Jadi kalau di sini pun kami pun diuji. Kalau Tuhan mau nampakkan dirinya hari ini, mana ujiannya bos? Mana ujian imannya gitu loh. Dan kalau Tuhan dulu pernah menampakkan diri, kenapa sekarang nggak menampakkan diri gitu? Itu kan secara pertanyaan logika sederhana saja. Kita merasakan kehadiratnya Allah itu saat kita ini sholat, kemudian berdoa, kemudian pembuktiannya itu setelah doa itu. Kalau bagi orang-orang yang punya spiritual emosional ya question gitu, kecerdasannya tinggi itu, pembuktiannya itu setelah kita berdoa. Contoh ya Tuhan belilah saya uang 1.000 perak gitu ya. Nanti setelah itu nanti muncul duit 1.000. Ini berarti ada Tuhan gitu saja. Sama seperti kawan saya ya, banyak pengalaman lain. Mungkin bisa dilihat YouTube juga lah. Bagaimana orang-orang ateis yang mualaf gitu. Terima kasih. Ada yang mau nambahin silakan. Oke, ada dari kawan Kristen mau bertanya, Pak Johannes atau Epipanius mau lanjut, silakan bro. Ya, jadi saya mau bertanya. Hubungannya dengan tadi ya, Tuhannya Islam ada di mana, kan jauh tuh ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman Islam itu berdoa itu berapa lama tuh doanya baru sampai? Kemudian doanya di Islam itu 1 arah atau 2 arah sebenarnya? Kalau dari ceritanya ini kayaknya cuma 1 arah ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau saya lihat ada orang-orang yang banyak orang Cina juga berdoa ke Gunung Kawi, mereka juga dapat. Bos, yang pertama tadi apa? Maaf. Tuhan Islam itu kan jauh ya, ya kan?
Benar nggak? Apa Tuhan Islam itu Kan jauh yang saya Tuhan begini, Tuhan yang disampaikan Pak Tristan tadi itu kan terpisah dari ciptaan, termasuk dari manusia, dari alam semesta. Itu bro. Ini saya share ayatnya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, karena Ia Maha melihat. Gimana dikatakan jauh kalau Dia bisa melihat ente tidur, makan, segala macam. Tapi dibilang tadi terpisah. Nah itu kan Pak, itu memang kan terpisah bos. Pak Tristan. Kalau dikatakan kan jauh, secara apa namanya, secara physically, ya kita nggak tahu gitu loh. Tadi padahal ya dekat, gitu. Karena Ia mendengar, melihat, mengetahui. Di ayat itu kan. Ya, kita pakai bahasa spiritual nih. Kalau mau pakai bahasa, kalau pakai bahasa nyata ya kita nggak tahu gitu. Namanya udah terpisah ya. Wallahualam. Bentar, lanjut dulu Pak Johannes, sorry. Iya, kan saya pernah baca ya, itu berapa puluh ribu tahun ya untuk bisa sampai ke ini, ke Tuhannya Muslim. Malaikat menghadap Tuhannya 50.000 tahun. Ya, terus balik lagi kan? Ya, 50.000 tahun menurut perhitungan manusia. Iya. Artinya kalau Islam berdoa itu ke Tuhan itu berapa lama tuh doanya baru sampai? Karena malaikat aja sampai segitu. Kalau ini mau jawab langsung nih. Ya, kalau sudah dikatakan Allah Maha mendengar, ya sebenarnya nggak perlu lagi malaikat sebenarnya. Itu sebenarnya. Tapi karena Allah ini Maha Raja, Maha Mulia, maka malaikat itu ditugaskan untuk membawa doa-doa orang-orang yang berdoa gitu. Apalagi di sepertiga malam itu, dan hanya sampai ke langit pertama saja. Jadi ada dikatakan di hadis, Allah turun di langit pertama itu bukan wujudnya Tuhan Allah ya, tapi cukup sampai di situ saja gitu. Malaikat membawanya. Gitu. Perhatian Allah itu di situ. Sama tadi berdoanya di Islam itu satu arah atau dua arah sebenarnya? Satu arah, karena di Al-Quran nasnya Al-Mu'minun 60 uduni saja belakum uduni, jadi bukan ulana gitu. Uduni itu mintalah kepadaku. Iya. Kalau jadi, gitu berarti kan kalau yang dua arah itu urusan dia ya namanya kan. Hah? Kalau satu arah kan berarti bukan berkomunikasi ya. Satu arah ya tetap komunikasi namanya bos, tapi namanya monolog bukan dialog. Kalau dialog itu ya hanya kepada manusia tertentu saja. Emang bro pernah dialog ke Tuhan gitu? Biasa. Pernah Tuhan bersuara ke tempat bro gitu? Iya, saya biasa. Iya, maksudnya ini kita ngomong apa? Kita, ya maksudnya Tuhan, gini loh. Ya gini, ya Tuhan. Saya kan sudah lahir baru, jadi dalam saya tuh sudah ada Roh Kudus ya. Jadi saya berdoa kapan saja. Kita dalam segala hal, bahkan hal-hal kecil pun saya bertanya Tuhan. Setelah ini saya mau memutuskan sesuatu gitu ya. Nanti itu dialog apa monolog? Gitu. Ya. Itu dialog atau monolog? Tuhan kan berbicara kepada manusia juga. Oh, maksudnya doa PS sholat ya. Oh ya. Lanjut. Nanti saya jelasin. Ya, artinya di Islam monolog lah ya. Oh gini, jadi dalam Islam itu ada yang namanya doa. Doa itu beda dengan sholat. Kalau sholat ini dalam usul fiqh namanya hubungan khusus menghadap Allah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya juga pujian dan doa. Ya, ini maksudnya yang diingini oleh Tuhan. Contoh lu Tuhan, lu gue sembah. Pasti lu mau dengan cara lu gitu. Dengan cara lu gue nyembah lu. Bukan dengan cara sendiri-sendiri gitu. Maka diturunkanlah sama lu perkara cara menyembah lu gitu. Nah di Islam ini dengan caranya sholat gitu ya, dengan sujud gitu ya. Nah kalau untuk doa-doa itu diajarkan juga namanya doa masnunah dalam Islam. Contoh masuk masjid, keluar masjid, doa setelah sholat ya.
Di dalam sholat juga sudah ada doa seperti Rabbi pilih wahamni wajibni wafa'ni wazukni wajini wafa'ni itu ada 8. Itu pun Nah, kan setelah itu sebenarnya juga ada monolog, doa kan? sendiri gitu. Doa masuk masjid, keluar Kan, masjid, doa masuk WC, keluar WC, apa perlu saya sebutkan ini Oke. doa-doanya diajarkan Nabi gitu ya. Dan itu kan monolog kan ya? semua. Itu kan semua tetap juga monolog sama kayak bro juga dong. Masa bro tuh dialog sama Tuhan? Kenapa? Dialog atau didramatisir gitu? Ya Dianggap, Tuhan, wah kita saya orang juga sering Kristen begitu. berharga di mata Tuhan, bro. Saya juga sering begitu kok. Ya Allah, Kita berharga, kok panas kami banget berharga nih, gitu di kan? mata Tuhan. Gitu ya? Makanya kami berdialog, kami manggil ya Aba, Itu ya bukan Bapak. dialog, namanya bos monolog itu. Ya, emang ada suara Tuhan datang ke lu? Mungkin teman-teman sini ada yang mau share pengalamannya atau apa? Kalau saya kan udah. Itu juga boleh share. Kalau kita itu komunikasi ya, berdoa itu ya. Setelah kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan juga sebaliknya ya akan menyampaikan isi hatinya buat kita supaya kita tahu kehendaknya Dia dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi, kalau di Islam kan bahkan ada doa yang diulang-ulang Tuhan, kan gitu, harus berapa kali kan gitu ya. Jadi bro pernah dengar Tuhan itu berbicara ke bro gitu? Tuhan itu berbicara tuh sangat lembut, bro. Oh ya udah, berarti kan itu kan pengalaman spiritual gitu. Itu masing-masing. Kalau di kami ya setahu kami, setahu saya gitu. Ya gimana? Saya hanya Nabi Musa yang bicara langsung ke Allah gitu, dan beberapa rasul yang lain gitu, sebagian rasul. Setelah itu ya nggak tahu juga ke pengalaman pribadi dari kawan-kawan Islam ini, apakah pernah mendengar suara Allah seperti Nabi Musa? Ya, jadi kami ini mengukur jadi saya diri. jelasin ya, bro, saya jelasin. Silakan. Kenapa saya bilang dua arah? Ya, waktu di Taman Eden, ya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, manusia itu berkomunikasi ya dengan Tuhan dua arah. Tapi setelah jatuh, dia terputus, ya, nggak bisa tuh ya. Jadi Tuhan yang mencari. Nah, dengan datangnya Tuhan Yesus memulihkan hubungan itu, ya, lahir baru, maka hubungan itu dipulihkan. Itu. Makanya kami bisa manggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa, karena sebagai anak kan setiap orang yang menerima Dia ya menjadi anak-anak Elohim, kan statusnya sudah anak. Gitu, bukan hamba. Coba Pak Eben, bisa dibenarkan nggak ada suara Tuhan hari ini muncul kepada pribadi-pribadi? Iya, sampai sekarang berbicara ke semua orang Kristen yang udah lahir baru, bro. Ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan nggak berbicara kepada yang lahir baru, aduh. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan kepada yang pilih saja gitu ya, dan pada yang orang-orang yang memang suci. Gitu. Saya sih mengukur diri, itulah istimewanya anak-anak Elohim. Nah, tapi ada satu hal, ini silakan baca share screen-nya. Bapak bilang tadi Tuhan mencari manusia, tapi di sini manusia yang mencari Tuhan gitu. Sungguh-sungguh mencari Dia gitu. Orang-orang yang sungguh mencari Dia di akhir hayat. Jadi oke lah, Bapak bilang itu adalah masalah konsep spiritual. Itu urusan Bapak. Kalau di kami ini dikatakan cukup kita yakin bahwasanya itu Allah Maha mendengar apa yang kita minta gitu ya. Tanpa berbicara, Tuhan itu sampai Tuhan itu membalasnya dengan kata-kata gitu ya. Contoh saja, ini ketika Nabi Muhammad SAW ini berjuang gitu ya, Allah telah mendengarkan doanya gitu ya. Akhirnya satu Mekah satu Madinah itu mu'alaf. Kemudian negeri semut ini yang 7 tahun itu bisa juga mengusir penjajah-penjajah dan kerajaan-kerajaan yang zalim. Akhirnya damai gitu ya. Nah, ini satu contoh saja. Atau orang-orang pendahulu kami, yakni wali-wali Songo dulu. Sabar.
Wali Songo dulu di Indonesia. Ini dulu di Indonesia ini kan bukan Muslim awalnya. Sebab doa-doa mereka ini maka di Indonesia ini banyak yang Muslim. Jadi perjuangan-perjuangan seperti itu yang doanya yang memang diperhatikan dari pada Muslim ini, seperti di Al-Baqarah 214, apa kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga ya sebelum datang cobaan kepadamu, ya, seperti sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, mereka dihadapi kesengsaraan, kesengsaraan, kemudian goncangan cobaan-cobaan, dan Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Jadi bahasa ketika kita minta dibalas dengan pertolongan. Jadi bukan dibalas dengan suara ya. Oke, saya jelaskan ini Yudas pasal 1 ayat 20 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu membantu kita berkomunikasi. Jadi kita berbicara, makanya dikatakan roh itu ada di dalam kita. Jadi Allah itu tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Nah itu ya, kita lihat lagi Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, kita lihat lagi ya. Kan begini. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini katakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi roh itu ada dalam diri kita, dan itu menuntun kita untuk berdoa. Di situ ya. Nah, kita lihat lagi. Ini ya. Efesus 3 ayat 16. Ini contoh-contohnya. Efesus 3 ayat 16 katakan begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, jadi roh Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi jelas. Oke ya. Ada lagi nih banyak sebenarnya ayat-ayat yang bisa menjelaskan. Roma 8 ayat 23. Coba kita lihat. Matius 6 ayat 6 bro. Matius 6 ayat 6. Bentar. Roma 8. Roma 8. Oke. 23 ya. 27. Dikatakan begini di sini. Dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh itu berdoa untuk kita semua. Jadi iman Kristen itu iman yang indah. 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan ini lebih enak lagi nih. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini menurut saya ayatnya sudah tepat. Saya nggak perlu tunjukkan ayat yang lain. Jadi jelas ya yang disampaikan Bro Johannes tadi itu bahwa memang kita komunikasi dengan Allah oleh Roh Kudus, dan ini yang dimintakan Yesus kan di Yohanes 14 itu, aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu penolong yang lain. Artinya Yesus penolong, tetapi dia meminta Roh Kudus menjadi penolong diam di dalam kamu. Ia akan menuntun kamu dari segala kamu, menginsafkan kamu kan dosa, dan membimbing kamu akan ajaran-ajaran yang belum kuajarkan kepadamu. Nah, jadi iman Kristen itu jelas bahwa Allah itu ada di dalam kita melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi bukan terpisah dari kita, tetapi dia mendiami kita oleh rohnya itu sendiri. Maka orang Kristen ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Oke, Bro Johannes, kira-kira gimana yang saya jelaskan? Ya, cocok. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi tadi kan Bro Tristan sempat nanya, emang kamu siapa kan gitu ya. Jadi kita itu berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, terus bagaimana
Tuhan berbicara kepada kita sebagai orang Kristen, Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan, maksudnya ke kita tuh sangat personal ya, ke masing-masing. Dan yang paling sering kalau saya pribadi itu ya melalui firman-Nya. Makanya kita harus rajin membaca firman Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah yang membutuhkan suatu keputusan, itu Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Ya, karena firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan itu adalah pedang roh ya, yang bisa membantu kita membuat pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan berbicara kepada kita dari dulu melalui firman-Nya, apalagi sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Nah itu lebih mantap lagi. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ini yang Al-Mu'minun yang saya kasih tadi, Udhuni Asajibakum. Kemudian ada di bawahnya, di ini, Tuhan lu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, ini saya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ini sindiran kepada orang-orang yang hari-harinya kerja dunia, nggak mau ingat Tuhan gitu, nggak mau berdoa gitu kan, banyak ya. Nggak usah dipungkiri lah. Tempat ibadah-ibadah sekarang kan kosong. Ada nggak ada corona pun memang kosong, banyak apa sepi gitu. Ini terjadi. Dari menyembahku akan kemasukan ke kerajaan dalam keadaan yang hina dina. Jadi di sini berdoa kepada Allah ini maksudnya kalau mungkin dalam Roh Kudus ini dalam Islam itu ada ayatnya di Al-Maun gitu. Arayatala zika bidin fazalika lazidul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Di sini nih. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaun al-maun. Nah, di sini dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, sholat saja celaka itu. Yang lalai dalam sholatnya. Jadi dalam berdoa itu, dalam penyembahan itu ya, kesinambungan dalam kita ini menghadap kepada Allah, komunikasi itu, dia lalai waktu, lalai tempat, lalai cara, dan tidak khusyuk. Nah, ini dilarang juga oleh Allah. Nah, maka Nabi sabdakan itu, Nabi sabdakan itu tentang istighfar. Jadi kalau kita lupa di awal, di tengah beramal atau di akhir beramal, istighfar. Kemudian allazina hum yuraun, dan mereka-mereka yang ria. Gitu. Jadi celaka juga yang ria gitu. Nggak boleh ria. Jadi contohnya saya di depan Pak Eben itu ya, sampai benar tetangga saya pakai baju kayak peci pergi ke masjid itu, biar dibilang sama Pak Eben saya ini orang soleh. Nggak boleh juga. Dan maun dan tidak menganjurkan orang untuk memberi bantuan. Itu pendusta agama dalam Islam. Jadi mungkin dirangkum dalam situ saja. Jadi mungkin ada paralel atau tidak ada, saya tidak paham. Tapi menurut Pak Eben tadi dalam roh tadi saya juga belum paham gitu. Berdoa dalam Roh Kudus apakah sama dengan khusyuk itu atau tidak? Walau alam gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan nih, ada muslim lain kan nih yang bisa nyambung ini, Pak Fahmi. Saya ada ini nih. Ada debat tapi ini. kan itu tadi ya bro, kembali lagi. Kalau di Islam itu kan memang monolog. Dan kalau di Kristen kan kalau kelihatannya sih dialog. Ya, mungkin lah. Kan tadi seperti ditanya kan, apakah Tuhan berbicara seperti apa? Nih, saya cerita sedikit aja ya. Jadi saya pernah suatu saat gitu kan ada punya masalah gitu ya. Kemudian di jalan itu saya memutar satu lagu. Nah, tiba-tiba itu saya seperti mendengar tuh, aku mengasihimu, begitu terus. Sampai saya itu, sampai menangis karena Tuhan menguatkan kan gitu ya, aku mengasihimu. Gitu. Kadang kita misalnya sudah jatuh ke dalam dosa dan ini Tuhan tuh mengingatkan aku mengasihimu gitu, dan seterusnya gitu kata-kata yang membuat saya itu ya nggak sanggup. Maksudnya itu kita tuh langsung udah air mata itu deras jatuh. Ya.
Jadi kalau dalam Islam itu dikatakan monolog juga enggak. Ketika Allah beri Allah kepada malaikat, Allah beri Allah kepada Adam, Allah beri Allah kepada Musa, Allah beri Allah kepada Isa, Allah beri Allah kepada Muhammad juga, ya bukan monolog, tapi dialog. Tapi ketika doa itu memang ya ibaratnya ya kami tahu diri lah bos. Kalau saya ini bukan maksudnya itu banyak maksiatnya. Mungkin bos itu dalam keadaan kondisi suci gitu, seperti Matius 5 ayat 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Tuhan. Mungkin sekalian mendengar Tuhan berbicara gitu, saya angkat tangan itu. Angkat tangan gitu aja, karena ketika doa pun saya itu diturunkan itu cara Tuhan itu berbicara dengan saya itu bukan, kalau saya katakan berbicara kan saya berdusta, makanya saya bilang tadi itu tidak ada suara yang datang kepada saya tapi pertolongan begitu, pertolongan Allah. Jadi cara Allah membalasnya begitu. Jadi kalau suara-suara kayak bro tadi itu angkat tangan gua. Itu udah pengalaman pribadi gitu ya. Jadi bukan di luar apa, di luar jadi, konteks dan kemampuan juga. Kalau dalam pemahaman kami ini memang Allah itu dia bersemayam di tahtanya. Ya. Tapi dia juga Allah yang Immanuel gitu loh. Yang ya beserta, kalau lain menerjemahkan beserta. Tapi dalam teks lain dia mengatakan bahwa dia berada dalam diri kita. Ya. Jadi bukan hanya beserta. Kalau hanya beserta itu kan secara umum. Tapi kalau di dalam diri kita, dia ada di dalam diri kita pribadi kita masing-masing. Nah, konteks dalam perjanjian lama itu juga sebenarnya bukan hanya berbicara umum, tapi berbicara sebagai kepribadi kita juga sudah ada. Dan itu puncaknya ketika firman menjadi manusia. Nah, itu sebenarnya penggenapannya di dalam PL itu sudah ada itu. Ya, itu ayat 1 Korintus 3 ayat 17-18. Dirimu adalah bait Allah, ya kan? Saya tahu. Iya, jadi karena kita ini diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah ini, artinya bahwa sifat-sifat manusia itu ada dalam diri Allah. Sehingga oleh dalam diri kita ada kesadaran hidup walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ini mungkin pandangan kami yang agak sedikit berbeda dengan Muslim. Jadi kalau yang disampaikan tadi Bro Johannes itu saya juga sering mengalami. Saya juga pernah. Bapak juga pernah? Wah, luar biasa. Di Lampung dulu. Lampung mata tidak bisa kita selamat karena kita hanya berapa orang di situ dengan puluhan orang. Kalau Tuhan tidak pertolongan Tuhan ya tidak mungkin bisa selamat. Tapi itu cara Tuhan. Artinya kan ada hal-hal penyertaan Tuhan itu kepada pribadi kita masing-masing. Di samping itu saya belum pernah dapat, tapi kalau pertolongan biasalah, mungkin contohnya lagi nggak punya duit, bokeh gitu kan, atau nggak punya kerjaan, ya Allah berikan saya kerjaan, dikasih gitu. Tapi kalau langsung berupa suara gitu, karena dia berbicara dengan suara hati kita, Pak. Kalau dalam pemahaman kami seperti itu, artinya dia berbicara karena kan hati nurani kita kan dari Tuhan, Pak. Jadi beda dengan ke Bapak, ke saya, ke yang lain, dia tetap berbicara dalam hati nurani kita. Bukan langsung Tuhan berbicara seperti kita seperti ini, tapi dalam hati kita. Berarti ini pemanaan Matius 6 ayat 6 ya, berdoa kepada Bapak, ya Bapak yang tersembunyi. Jadi, gitu ya. Kalau misalkan saya mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba misalkan saya berdoa, Tuhan menggerakkan hati saya supaya jangan ke sana gitu kan. Akhirnya saya ngotot ke sana, di sana terjadi sesuatu. Nah, itu kan sebenarnya Tuhan berbicara. Kan hati nurani kita. Itu ya begitu, itu firasat. Itu mungkin maksudnya Yohanes, dan itu ya kita yang mengalami pribadi kita. Tapi apa yang saya alami kan belum tentu dalam orang lain, Pak. Nah, maksud saya itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, Yohanes tadi ngomong begitu, Bapak ngomong begini, saya angkat tangan gitu. Tidak tentu, artinya pengalaman yang saya alami ini berbeda, Pak. Artinya orang juga tidak mengalami kasus yang sama, bisa dengan kasus yang lain. Itu maksudnya, Pak. Ya kalau masalah Tuhan segambar dan serupa itu ada juga sih di hadis. Cuman tetap patokannya di dalam Yaqul Kufuwan Ahad. Ada di hadis. Allahu khalaqa Adam, innallaha khalaqa Adam ala suaratihi, atas gambaran-gambaran dirinya, tapi tetap Allah, sifat-sifat Allah tidak sama dengan manusia, tetap pakai Quran patokannya. Nanya apa, Bos? Tadi saya masih, jadi kan kembali kepada pemahaman kita, kembali ke masing-masing aja, Pak ya. Cuman ini kan tetap saya hargai kok. Saya nggak pernah ini. Ya ibaratnya itu kan. Iya, betul.
Ya, gimana Pak? Bapak mau nanya apa nih? Iya, maksudnya itu kan gini Pak. Kalau dalam pemahaman umum Pak, semua agama itu kan mau agama apapun, dia mencari Tuhan itu apa namanya? Manusia mencari Tuhan itu kan dengan segala kesadaran dia. Walaupun Tuhan itu tidak pernah menyatakan diri, semua agama seperti itu Pak. Nah, kalau di dalam agama pun, nah bagaimana di dalam konteks Muslim ini mengetahui bahwa Allah itu ada tanpa pernah dia menyatakan diri secara pribadi gitu loh Pak, yang sama pribadi gitu ya. Sementara dalam Kristen ini kan dia memang eksistensinya kan firman itu menjadi manusia inkarnasi gitu loh Pak. Itu yang saya belum tadi puas pernah saya paparan Bapak. Terima kasih Pak. Analogika mudahnya sih seperti ini, Bos. Anda punya handphone, pasti ada yang membuatnya, mengadakannya, menciptakannya. Begitu. Apakah Bos pernah lihat yang membuatnya? Kan tidak. Nah, jadi Muslim ini pakai mohon maaf juga ya. Kalau dalam Islam ini ada yang dikatakan indera itu bukan hanya 5, tapi 6, 7, 8, 9, 10, terus seterusnya. Contoh lapar saja itu indera juga. Terus merasakan adanya Tuhan itu dengan hati atau dengan spiritualisme juga bisa gitu. Tapi di ayat-ayat itu untuk yang orang-orang syariat gitu ya, kami kan levelnya itu syariat dulu pelan-pelan gitu ya, apalagi kepada orang-orang anak-anak kami gitu, diajarkannya itu dengan syariat dulu, yakni dengan penciptaan. Contoh kayak lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Tuhan begitu kan. Jadi apa yang diciptakan itu dilihat. Makanya ayat yang awal turun tuh Iqra, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi bacalah yang diciptakan Allah gitu. Ciptakan Tuhan, tentang matahari, tentang. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dalam literatur Islam. Ini di literatur Yudaism nggak ada ini. Ya ini ketika Abraham itu melihat berhala yang dibikin oleh ayahnya ini, dia yakin itu bukan Tuhan. Bahkan ada ceritanya ini lucu ketika dia menghancurkan semua berhala di depan Namrud, itu kan dia Raja Namrud. Kemudian ditaruh kampak di satu berhala. Kemudian Namrud ini mengetahui ini pasti pelakunya Ibrahim karena dia yang paling benci dengan berhala-berhala itu, dipanggil. Kemudian Ibrahim berkata, bukan saya yang menghancurkan, itu patung itu. Kemudian Namrud itu dengan lucunya mengatakan, itu berhala patung itu nggak mungkin lah dia yang menghancurkan, kan nggak bisa bergerak kan, gitu. Bergerak saja tidak bisa, apalagi yang lainnya, apakah itu disebut Tuhan? Gitu. Begitu kemudian dia datang kepada matahari, dia datang kepada bulan, dia datang kepada bintang, bukan Tuhan. Turunlah wahyu. Begitu turun wahyu kepada Nabi Ibrahim, memberitakan kepadanya bahwasanya Tuhan yang benar adalah Allah gitu. Kalau dalam literatur Yudaism adalah gitu ya. Jadi seperti itu kalau Islam ini. Jadi kalau Bapak ini mungkin dengan hukum kasihnya Tuhan gitu, akhirnya dia menjelma teofani segala macam, ya kita berbeda gitu. Kalau dalam Islam ini dilatih dilatih itu sholat diri Tuhan itu dengan sholat. Kalau sudah sholatnya nggak ada, perhatiin orang-orang Muslim ini. Kalau sholatnya sudah nggak ada, pasti tingkah lakunya buruk. Itu pasti itu, nggak mungkin lari itu. Entah dia zohirnya, entah dia batinnya gitu. Kalau dia terlepas dari sholat. Tapi kalau dia sholat, insya Allah, kalau sholatnya betul ya, kalau dia masih berbuat jahat juga, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Kata Ustaz Hidayat gitu ya. Tapi kalau dia sudah betul sholatnya, insya Allah dia akan soleh. Berbuat sesuatu pun takut Allah nggak senang sama dia pun takut gitu, Allah melihat dirinya. Jadi kalau seperti ini yang ada dalam Islam, seperti analogi handphone Anda, semudah itu saja. Tapi kan musuh Islam ini inna syaitana aduwwum mubin, Al-Isra ayat 53. Kemudian hubud dunia. Hubud dunia ini adalah cinta berlebihan kepada dunia. Yang ketiga itu kalau di Al-Quran saya lihat itu ada yang memusuhi kami, yakni Yudaism.
Al-Maidah 82. Nggak Kristen, beda. Kalau kita ini bisa bersahabat gitu, tapi kepada Yudaism nggak bisa. Tapi kebanyakan sekarang Muslim kan terbalik kan. Saya ikuti Quran aja. Coba silakan baca Al-Maidah 82. Itulah Pak.